Hadirkan Amar Zoni secara offline dalam sidang dugaan peredaran narkoba di Rutan Salemba sepertinya menunjukkan titik terang. Setelah sebelumnya, Aditya Zoni dan Dr. Kamelia mendatangi LPSK demi perlindungan hukum Amar, kemarin dalam putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, majelis pun memberi lampu hijau untuk kehadiran Amar di ruang sidang secara langsung pada agenda sidang selanjutnya. Ya, dalam waktu dekat, Amar akan dipindahkan sementara dari Lapas Nusa Kambangan ke Jakarta. Pemindahan dilakukan agar memudahkan Amar untuk hadir langsung dalam sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meski eksepsi ditolak, namun pihak Amar tetap optimis bahwa keterangan Amar secara langsung akan membuka kasus peredaran narkoba dalam lapas yang sebenarnya. Seperti saya bilang, udah yakin kan? Saya bilang ini pasti keputusan sela pasti akan dihadirkan. Kalau tidak kan nanti masyarakat tidak percaya nanti keputusan ini kalau dipaksakan tidak bisa dia memberikan keterangan di depan hakim. Alhamdulillah, jadi minggu depan dia sudah bisa dihadirkan, jadi bisa ya ketemu juga sama keluarga-keluarganya, sama aku, sama adik-adiknya. Semua tabir bisa dibuka dan saya juga sudah bicara kemarin di media bahwa kita terbuka untuk minta bertemu dengan Menteri IMIPAS Pak Agus. Mudah-mudahan permohonan untuk jadi justice kolaborator bisa terpenuhi. Salah satu syarat yang penting adalah adanya kronologi masalahnya dia. Kasih Amar, Dr. Kamelia dan sang adik Aditya Zoni yang sebelumnya ikut datangi LPSK untuk perlindungan Amar berupaya meyakinkan banyak pihak bahwa Amar adalah pengguna bukan pengedar. Penempatan Amar di Nusa Kambangan dianggap berlebihan dan memberatkan Amar. Hal ini bukan saja terkait keterbatasan komunikasi dalam keperluan persidangan, tapi juga berdampak pada kondisi psikis Amar sendiri. Saya belum pernah ngelihat dia down, kecuali dua hal. Pertama pas bapak saya meninggal, kedua pas masalah ini terjadi. Saya tahu dia kuat, tapi sekuat-kuatnya manusia pasti akan jatuh juga. Mudah-mudahan saya berdoa terus kalau Bang Amar itu memang harus cepat-cepat dibawa ke Jakarta. Saya tahu mentalnya seperti apa di sana. Saya nggak bisa ngebayangin ngomong sama tembok yang tadi Mbak bilang itu kan, kayak kena matahari, sinar matahari aja kan kagak gitu kan. Jadi saya takutnya abang saya kenapa-napa sih. Abang saya sebagai pengguna yang masih saya yakinin adalah korban ya, sebagai pengguna juga di situ. Jadi kayak harusnya nggak seperti itu, harusnya nggak sampai seperti itu. Jadi yang saya harapkan adalah ya semoga masalah ini cepat selesai dan mudah-mudahan keadilan masih ada. Kalau menurut saya sih harapan saya tarik Bang Amar ke sini, masukin ke rehabilitasi dan kita pulihkan lah si Amar Zoni ini supaya nggak sakit gitu loh. Kalau benar Amar segera dihadirkan dalam persidangan, sudah pasti ini juga jadi ajang lepas rindu keluarga dan kekasih Amar. Kamelia yang lagi-lagi didesak pertanyaan soal rencana pernikahan, memastikan bahwa pertemuan dengan Amar lebih mengutamakan komunikasi penyelesaian kasusnya. Ya kalau emang boleh pasti ngejenguk lah, kan kita juga harus diskusi sama PH, diskusi buat pembuktian lagi nih, jadi masih harus berjuang lagi untuk cari pembuktian saksi-saksi yang kita hadirkan, kan juga harus komunikasi sama Bang Amar. Selama ini kan nggak bisa komunikasi cuma setengah jam, itu juga pihak PH. Bagaimana kita mau berdiskusi tentang masalah ini ke depannya gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang sangat berpengaruh nanti kalau Bang Amar di sini, kan jadi lebih enak gitu diskusinya dan tanpa kita was-was disadap atau enggak handphonenya ya kan, karena kan kemarin lewat telepon kan, kita nggak tahu disadap apa enggak. Kalau ini kan ketemu langsung, jadi alhamdulillah, jadi nanti ya sesuai dengan keinginan kita lah ya. Kalau Kamelia dan keluarga antusias bertemu dengan Amar Zoni, adakah upaya untuk mempertemukan Amar dengan kedua anaknya yang kini berada bersama mantan istri Irish Bella? Sebab sebelumnya berulang kali Amar selalu minta video anak-anaknya untuk mengobati rasa kangennya. Bagaimana pula respon Irish Bella dengan permintaan mantan suaminya itu?
Benarkah Ibel keberatan mempertemukan anak dengan ayahnya? Nanti aja ya Mbak ya. Sehat, alhamdulillah. Banyak, alhamdulillah. Insya Allah. Untuk komunikasi saja Kita nggak bisa. kita aja nggak bisa kan. Bang Amar ke saya pribadi aja nggak bisa kan. Jadi memang paling kita kasih kayak video-video air dan amalan lah, gitu loh. Dan memang tidak boleh disebar. Cuman memang itu untuk Bang Amar aja, untuk penyemangatnya Bang Amar lah, seperti itu. Jadi kan untuk komunikasi secara tatap muka itu belum bisa juga kita. Belum bisa, kita juga belum bisa. Sidang lanjutan atas gugatan mantan karyawan Ashanti, Ayu Khairun Nurisa dalam kasus perampasan aset pribadi dan akses ilegal kembali digelar. Sayangnya, pihak penggugat justru tidak hadir yang bikin pihak Ashanti sebagai tergugat mempertanyakan keseriusan gugatan Ayu. Dari pihak penggugat ternyata mengonfirmasi tidak hadir nih. Kami sini juga justru mempertanyakan yang terkait dengan sikap dari penggugat. Sebenarnya gugatan ini mau diarahin kemana gitu. Jangan sampai arahnya itu kayak warna baju saya hari ini, abu-abu. Kita nggak jelas nih mau serius atau enggak. Gugatan Ayu terhadap Ashanti terkesan abu-abu. Pihak Ashanti juga mempertanyakan bagaimana mungkin Ayu menggugat mencari keadilan kalau dalam prosesnya saja seolah tak serius. Kalau terkait dengan kenapa terkesan seperti nggak serius gitu, ya mungkin memang dari awal itikat dia untuk mengajukan gugatan ini memang gugatan tidak baik gitu. Kalau dikenal dalam istilah hukum mungkin vexatious lawsuit gitu bisa dicari. Itu memang gugatan yang ditujukan bukan untuk mencari keadilan, tapi memang untuk merendahkan atau merugikan dari pihak lain. Dia laporannya kan banyak banget, tapi alhamdulillah sih. Ya kalau laporannya benar pasti jalan, kalau laporan cuma sekedar laporan semua warga negara berhak untuk bikin laporan. Tapi tinggal kuat apa enggak untuk dijalani. Ashanti mungkin terkesan santai menghadapi kasusnya. Tapi Ashanti nampaknya kadung merasa dirugikan oleh laporan Ayu hingga memilih melanjutkan semua kasus yang terlanjur berjalan. Apakah artinya Ashanti yakin gugatan Ayu tidak kuat dan potensi gugur? Sebenarnya aku sih udah nggak terlalu ngikutin ini ya, karena memang aku serahkan semua kan ke kuasa hukum aja gitu. Tapi balik lagi kan memang paling kuasa hukum report ke aku gitu, katanya ada permintaan ini. Ya kalau aku sih melihatnya sampai sekarang semua itu harusnya mereka lakukan di awal dulu gitu ya. Kalau sekarang udah kayak gini, udah banyak orang yang berjuang untuk bisa sampai begini. Udah banyak orang juga yang ibaratnya terluka mungkin dengan ucapan-ucapan dan fitnahan-fitnahan. Sampai akhirnya aku karena masalah ini juga ada beberapa hal yang merugikan buat aku. Terus kalau maaf insya Allah aku udah maafin gitu. Tapi proses harus tetap berjalan. Idealnya dari saya sih, saya berharap ketika memang minggu depan tidak datang lagi dari pihak penggugat, itu ya mungkin digunakan aja hak dari majelis hakim di dalam HIR untuk digugurkan gugatan ini. Itu memang harapan kami. Tapi kalau memang minggu depan datang ya silakan, kami juga siap untuk menjalani sidangnya.